Jadi dewasa rohani, ya, dewasa rohani adalah mereka tidak akan pernah menjadi murtad. Jadi kalau ada orang yang murtad menjadi mualaf, maka dengan jelas firman Tuhan berkata, mereka itu sebenarnya minum susu. Mereka anak kecil yang tidak mengerti kebenaran Kristus itu sendiri. Nah, saya ulangi, kalau ada di antara orang Kristen yang mualaf, apapun alasannya, itu adalah didasari oleh mereka tidak mengerti kebenaran siapa itu sesungguhnya Sang Kristus, Sang Firman yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Eri, terima kasih buat hambanya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan atau sharing dari Pak Peruntungan Girsang dengan tema peringatan supaya tidak murtad. Ya, semoga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan kali ini ya. Pak Girsang, sudah ready Pak? Ya, thank you so much sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, kita akan mulai sharing kita ya teman-teman. Mari kita mulai ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi tema kita hari ini adalah peringatan supaya jangan murtad. Ya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 tadi, kemudian Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Ya. Ini ejekan-ejekan yang diberikan kepada saya ambil aja ini kepada orang-orang percaya. Kafir itu sebetulnya kamu, kita anak firman, ya, kita ini anak firman, ya. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, ini ada beberapa pertanyaan yang coba kita lihat, ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita dari zaman dulu sampai sekarang, mengapa sih ada orang yang murtad, ya? Kemudian seberapa jauh mereka mengerti tentang kebenaran Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius ini, yang nomor 2 ini ya. Mengapa, seberapa jauh mereka mengerti tentang kebenaran Kristus? Ini pertanyaan yang sangat mendasar banget, yang perlu menjadi perhatian bagi banyak orang. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah mereka masih sebatas ikut-ikutan? Ya, banyak orang Kristen atau orang percaya itu sebatas ikut-ikutan. Yang ini yang saya buat menjadi satu istilah baru, namanya bioisme agamawi. Keempat, apakah menjadi orang percaya hanya ingin masuk surga? Jadi alasan percaya itu apa? Oh, karena ingin masuk surga. Karena takut masuk neraka. Tanpa pengertian yang jelas. Nah, ini bahaya juga ya. Tanpa pengertian yang jelas. Jadi asal-asal mengerti aja, asal percaya aja. Ini sebenarnya tidak benar juga. Bagaimana peran organisasi gereja? Kok masih ada yang murtad ya? Kira-kira gitu ya. Bagaimana pengajaran selama ini? Kok bisa ada orang murtad? Mengapa? Kan gitu ya. Nah, baru di sini kita bagaimana bila kita menyelidiki firman Tuhan sesuai dengan teks konteksnya dengan ayat menjawab ayat. Lalu, apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat itu? Dari ayat menjawab ayat. Apakah kita bisa memahaminya, bisa mengerti dengan benar sesuai teks dan konteks? Nah, ini penting sekali. Oke, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan kita, ya. Nah, 2 saya sebut di sini, tidak mau mendengar sehingga sulit mengerti, ya, tidak mau mendengar sehingga sulit mengerti. Tadi dengan tegas di Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu, ini sebetulnya tentang hal itu bercerita fokus sebetulnya tentang Kristus itu sendiri ya. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Nah, ini Rasul berkata sebetulnya banyak yang harus kami ceritakan kepadamu gitu ya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ya, tetapi yang sukar untuk dijelaskan kenapa? Karena kamu telah lamban
dalam mendengarkan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah dipahami, teman-teman sekalian. Nah, dalam ini NLT ya, NLT bilang katanya. Nah, di sini dikatakan ya sebenarnya ya para rasul itu ingin menceritakan lebih banyak ya, lebih banyak lagi tentang siapa? Tentang Kristus itu, tentang sang firman yang hidup itu. Mereka itu berkeinginan menceritakan lebih banyak lagi. Tetapi kelihatannya terlihat kalian itu susah, nggak mau dengerin gitu, nggak mau dengerin gitu, nggak mau denger gitu loh. Nah, untuk itulah ini menjadi hal yang sulit untuk dipahami. Jadi mereka tidak mengerti gitu. Jadi mereka tidak mengerti. Jadi sulit untuk dimengerti. Mereka tidak mengerti gitu loh ya. Karena malas dengernya asal-asal aja, nggak fokus, nggak antusias gitu, nggak eagerness, nggak ada antusias ya, susah ngerti ya. Mereka nggak buka hati gitulah kira-kira ya, nggak open mind, open heart. Ya nggak mengerti kira-kira gitu. Nah, saya hanya menambahkan di sini sahabat-sahabat sekalian. Saya menambahkan, sekarang ini kan kalau tidak mau mendengar, tidak open heart, tidak open mind, itu biasa susah mengerti. Tidak paham gitu ya. Nah, sekarang saya mau mengajak sebagai catatan bagi kita bersama, bagaimana cara kita membaca Alkitab. Nah, sorry to say sahabat sekalian, saya dulu pernah terjebak di dalam kesalahan membaca Alkitab. Karena saya membaca Alkitab semuanya secara harafiah, secara literal. Maka jujur, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku semua yang hadir, saya dulu sering menemukan ayat dengan ayat itu sering tabrakan. Sehingga saya bingung sendiri, teman-teman sekalian. Manakala saya membaca Alkitab secara literal. Nah, ternyata teman-teman, diperlukan apa ya? Pengertian kita yang lebih dalam, memiliki relasi sama Sang Tuhan itu. Minta hikmat pengertian dari Tuhan. Karena jelas Alkitab banyak menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, teman-teman sekalian. Yesus ngomong bahasa perumpamaan, maka orang-orang Yahudi di zaman itu walau mendengar, melihat, tidak mengerti. Nah, sekarang jangan kita baca Alkitab seluruhnya kita baca secara literal terus kita oh ini begini, pasti kita nggak mengerti. Ya teman-teman ya, ini menjadi catatan kita bersama ya. Pasti tidak mengerti. Siapapun kita, saya mau katakan, kalau baca Alkitab secara literal, saya mau katakan pasti tidak mengerti sesuai dengan perspektif dari Tuhan ya. Tapi bukan perspektif manusia. Kalau perspektif manusia beda lagi ya. Ini sebagai tambahan aja ya, tambahan dari saya. Lihat, makanya firman Tuhan sangat tegas berkata, karena banyak manusia seperti yang di atas ini nggak mau mendengar dan tidak bisa mengerti, maka dengan jelas dikatakan di Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, maka ditekankan. Siapa bertelinga, siapa mau buka mendengar, kemudian buka hati, buka pikiran, itu sebetulnya ya, renewing of your mind, itu sebetulnya begitu. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Kenapa roh? Nah, ini juga kita mengerti, karena Kristus itu telah bangkit. Dia telah menjadi roh itu sendiri, roh yang menghidupkan itu, gitu ya. Jadi Tuhanlah yang berbicara kepada jemaat, karena kita ini tubuhnya, dia kepala. Ya, dia kepala. Kristus itu adalah kepala. Jadi kepala memberi masukan kepada sang tubuh gitu ya. Nah, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh, yaitu Kristus, ya sang roh kepala kepada jemaat kita tubuhnya. Barang siapa menang kalau kita konsisten dengan pemahaman kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu, menghidupi keselamatan itu, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Apa ini pohon kehidupan? Pohon kehidupan ini adalah Kristus, sang firman yang hidup. Jadi kita dapat asupan, dapat makan dari Kristus itu, sang roh itu. Ya. Sang Tuhan yang maha hadir itu, gitu.
Maka dijelaskan di 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang awal menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Nah, roh yang menghidupkan inilah yang di sini di Wahyu ini. Yang dikatakan roh itu ya ini, roh yang menghidupkan itu. Nah, inilah pohon kehidupan. Maka ditekankan juga di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, jika kita hidup oleh Kristus, ya, baiklah kita juga dipimpin oleh Kristus, oleh Sang Roh, gitu ya. Kemudian ayat 12-nya ya. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, sudah seharusnya menjadi pengajar, teman-teman sekalian. Ya, udah lama ya harus pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar azas-azas pokok. Itu terus diulang-ulang ya kan? Dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ditegaskan di ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ia tidak memahami ajaran tentang Sang Kristus, Sang Firman yang hidup. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, di ayat yang lain ditegaskan lagi, ya di 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi orang-orang di zaman itu, rasul-rasul berbicara pun banyak yang tidak mengerti, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena pikiran mereka nggak buka pikiran, nggak buka hati, teman-teman. Nggak mau mendengar dengan benar, gitu ya. Sehingga mereka tidak ngerti. Nah, ini ciri-ciri, teman-teman, ciri-ciri. 3, ya, ayat 3, 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Nah, ini kita kembali nih diingatkan. Apakah kita sadar day by day in our life bahwa kita adalah manusia ciptaan baru? Apakah kita manusia duniawi juga sama seperti mereka? Nah, bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, makanya tidak heran kalau zaman dulu pun orang berkata, oh aku dari golongan Paulus. Aku ini dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, ditegaskan. Kalau kita manusia rohani, kita tidak lagi berbicara membanggakan golongan kita, doktrin-doktrin kita. Enggak. Jadi, kalau kita bilang, oh aku dari sinode ini, oh sinode ini, sinode saya lebih bagus dari sinode kamu. Nah, itu menandakan apa? Ya anak kecil, teman-teman. Itu masih anak kecil, namanya manusia duniawi. Manakala kita sudah menjadi manusia rohani, ya teman-teman, manusia rohani, kita tidak berbicara seperti itu lagi. Ya, karena berbicara sebagai manusia rohani, kita sudah sadar ya bahwa kita satu manusia baru di dalam Tuhan yang mengajar siapa? Sang Tuhan itu sendiri. Sang Roh Kudus itu sendiri yang mengajar kita. Gitu teman-teman. Ya. Ini penting sekali kita harus pahami ya, teman-teman. Pertanyaan yang saya buat di bawah ya, pertanyaan. Apakah kita masih menonjolkan bahwa agama saya paling benar, agama ini paling benar, agama gini? Menurut saya itu kurang tepat. Tidak benar kita lagi menonjolkan, oh agama kami paling benar. Enggak benar, enggak boleh teman-teman. Enggak boleh. Karena ingat, kita ini sebetulnya sudah menjadi satu manusia baru di dalam Tuhan. Pertanyaan, sadarkah kita bahwa kita ini manusia baru di dalam Tuhan? Gitu ya. Kita ini adalah satu manusia baru di dalam Kristus itu. Jadi kita tidak boleh lagi berbicara agamaku paling benar, ini paling benar, gerejaku paling benar, ini paling hebat. Nggak benar. Karena kita ini manusia roh, teman-teman. Nah, pertanyaannya, sadarkah kita akan hal itu? Untuk tidak saling menonjolkan diri kita. Gitu teman-teman sekalian. Nah, ini penting banget untuk menjadi evaluasi bagi kita bersama. Ya, menjadi evaluasi. Saya lanjutkan, teman-teman.
Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ini sebenarnya bukan hanya yang baik dan jahat saja. Kalau baik jahat itu kita berbicara seakan-akan hukum Taurat, ya. Ini berbicara lebih dalam sebetulnya. Memiliki panca indera yang terlatih ini lebih dalam karena sebetulnya di sini adalah pertama kita mau open mind, open heart. Kemudian kita betul-betul mengerti gitu ya, mengerti banget gitu. Kita bisa melihatnya dari perspektif bukan lagi perspektif agamawi. Bukan dari perspektif gereja kita. Bukan perspektif dari doktrin A, doktrin B, doktrin C, tidak. Tapi kita bisa melihat dari perspektif Tuhan, gitu teman-teman sekalian. Maka untuk itulah Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan firman itu sendiri. Tetapi kemuliaan yang diberikan kepada kita ialah menyelidiki firman itu, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya kita mau menyelidiki tidak? Maka dengan tegas juga, ini 1 Timotius ya teman-teman ya ini ya. Ini 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Ini 1 Timotius 4 ayat 16. Di sini dengan tegas dikatakan, setiap kita sebagai tubuhnya mengawasi diri kita sendiri. Ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah di dalam semua itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini diberikan kepada Titus di zaman itu oleh Paulus. Karena Titus itu orang muda, dia mengajar banyak diejek orang, lu muda pinter ngomong gitu ya kan, mau nasihatin orang tua atau apa gitu ya. Nah, dia dengan tegas berkata, dan dia ini. Kenapa? Waktu itu ini sebetulnya berbicara sesuai konteksnya adalah supaya waktu bait Allah hancur di kota Yerusalem, mereka selamat. Mereka tidak tinggal di kota Yerusalem, bahwa mereka keluar. Nah, makanya kita ini juga sama, teman-teman. Setiap kita juga harus mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita, bertekun di dalamnya. Supaya kita juga, jiwa kita selamat, dan orang-orang yang kita layani jiwanya juga selamat, teman-teman. Ya, ini penting. Nah, sekarang kita masuk kepada Ibrani 6 ayat 1. Ya, Ibrani 6 ayat 1. Nah, di sini dikatakan teman-teman, ini penting ya menjadi catat. Ini Alkitab yang berkata, bukan saya, teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Ini Alkitab yang berkata. Sebab itu marilah kita tinggalkan. Mari ya. Marilah kita tinggalkan, menjadi catatan kita bersama ya. Marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada apa? Kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi pertobatan, oh lu bertobat gini-gini, lu jahat ini bukan itu teman-teman sebenarnya. Tidak itu. Tetapi pengertian yang dalam tentang kebenaran ini penting kita. Maka kita dianjurkan untuk masuk ke dalam perkembangan yang penuh, yaitu yang fullness di dalam Kristus itu, ya. Pemahaman yang masuk kepada pemahaman rohani, bukan lagi pemahaman yang sifatnya lahiriah, ya. Oh, kau ini diberkati jadi kaya raya ini begini. Bukan itu lagi, teman-teman. Perkembangan yang penuh adalah bercerita kepada perkembangan pemahaman secara roh. Manusia roh, Kristus Allah yang roh, gitu ya, menghidupi dia di dalam hidup dan hidup di dalam dia, gitu ya. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Nah, bahkan di sini ditegaskan, apa itu pengajaran
yang harus ditinggalkan. Ini Alkitab berkata ya Bapak Ibu, ini sebagai studi bagi kita bersama ya, menjadi evaluasi bagi kita bersama ya, baik bagi gereja-gereja, bagi kita juga menjadi evaluasi bagi kita ya. Ini firman Tuhan yang berkata. Apa yang azas-azas yang ditinggalkan? Ya, azas pertama yang ditinggalkan tentang Kristus ya. Ini salah satunya ini ya, teman-teman. Yaitu ajaran tentang apa? Pelbagai pembaptisan. Ya. Jadi berbagai pembaptisan ini harus ditinggalkan. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya ya, teman-teman. Firman Tuhan yang ngomong ya. Kemudian apa? Penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ya, ini yang dikatakan di firman Tuhan. Ingat sekali lagi, ini firman Tuhan yang berkata. Nah, coba kita bahas lebih dalam ya, teman-teman, kita bahas. Nah, Ibrani 6 ayat 2. Yaitu ajaran tentang apa? Berbagai pembaptisan. Jadi kita berbicara pembaptisan. Yang katanya tadi disuruh tinggalkan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Kenapa disuruh tinggalkan? Mengapa? Nah, sakramen baptisan di gereja organisasi adalah mutlak sebagai bagian dari amanat agung. Maka baptisan dengan makna teologis sebagai tanda pertobatan. Ya, maka ada gereja yang menyelenggarakan ada baptisan anak, ada baptisan dewasa, kemudian terjadi perdebatan keras antara baptisan percik dan baptisan selam, mana yang paling benar. Masing-masing gereja mengaku paling benar, ya kan? Nah, ini yang menurut firman Tuhan dikatakan harus ditinggalkan. Mengapa? Kan gitu pertanyaannya, teman-teman. Mengapa firman Tuhan katakan harus ditinggalkan? Nah, tentu kita lihat ini ya, di Roma 6 ayat 3. Ini jawabannya sahabat-sahabat sekalian. Inilah jawaban mengapa itu harus ditinggalkan. Karena itu semua baptisan-baptisan itu adalah simbolik. Ya, simbolik. Dan saya juga dulu salah. Saya kan dulu baptisan percik. Begitu masuk di karismatik harus baptis selam. Saya berpikir dulu, oh Yesus saja mau dibaptis selam, masa aku nggak mau? Wah, itu cara berpikirnya begitu. Karena itu berpikir agamawi. Ya, saya dulu berpikir agamawi. Nah, sekarang setelah mendalami kebenaran firman Tuhan, benar ayat ini benar. Kenapa? Nah, inilah yang berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia di dunia, teman-teman. Ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, siapa? Kita semua umat manusia yang telah dibaptis dalam Kristus. Sebenarnya semua umat manusia telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Karena kematiannya untuk semua umat manusia, bukan untuk orang Kristen ya, teman-teman. Jadi kita telah dibaptis dalam kematiannya. 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia. Banyak orang bilang, enggak lah, aku enggak merasa dikuburkan. Ini dalam makna rohani, teman-teman. Secara roh, ya, bersama dengan Dia, ini pemahaman rohaniahnya. Kita ini sebenarnya secara fisik waktu itu Yesus dikubur, kita sebetulnya dikubur waktu itu. Tetapi ini pemahaman rohani yang harus kita tangkap, ya. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi kita telah dibaptis dalam baptisan kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini bukan akan lagi ya sekarang ya. Kita sudah mengalami hidup baru. Ini kata akan ini waktu itu karena ini proses proses perubahan mindset, pemahaman ya, maka pakai kata akan. Jadi ini semua sudah terjadi ya, teman-teman. Maka dikatakan di sini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan sama, ya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita telah menjadi satu, perhatikan sahabat-sahabat sekalian, kita ini telah menjadi satu, ya, yang sama dengan kematiannya.
Ya, kita sudah dibaptis dalam kematiannya itu. Dan kita sudah dikubur bersama dia. Dan kita juga, kata akan ini bukan berarti akan ya. Ini sudah terjadi. Ya, sudah kita alami ya. Sudah dialami. Dan kita juga telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saudara dan saya, kita semua ini sudah bangkit hidup baru di dalam Kristus. Jadi jangan berharap nanti udah meninggal dunia, dikubur, akan dibangkitkan lagi. Tidak. Tidak begitu, teman-teman. Jadi saudara dan saya, kita ini sudah bangkit di dalam kehidupan manusia baru kita, manusia ilahi, di dalam Sang Kristus Allah yang roh. Itu teman-teman. Nah, ini pengertian kita harus tuntas. Mengapa ini semua harus ditinggalkan sampai kita menangkap yang baru. Jadi makanya nanti ada yang berikutnya tentang kebangkitan orang mati ya. Nah, jadi kita ini udah mati ya teman-teman. Kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus, kita sudah dikubur bersama Dia dan sudah bangkit di dalam Dia. Ini menjadi catatan kita ya, teman-teman. Itu satu poin. Kemudian next. Di Ibrani 6 ayat 2, yaitu ajaran tentang apa? Penompangan tangan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian yang baru memang dibuktikan Yesus juga banyak menompang tangan. Tapi ingat, Yesus masih dalam wujud manusia. Waktu itu Yesus dalam wujud manusia. Ya, kita belum masuk dalam pengajaran yang penuh, yaitu di dalam pemahaman roh itu. Nah, murid-murid pun masih disuruh tompang tangan. Karena di zaman itu masih ada dualisme pengajaran, masih banyak lagi orang yang terikat hukum Taurat. Jadi pelajaran ini pelan-pelan berangsur-angsur sampai melompat menjadi pemahaman yang penuh, beralih kepada perkembangan yang penuh, teman-teman sekalian. Ya, ingat ya. Dari pemahaman yang lama pelan-pelan menjadi masuk ke dalam pemahaman perkembangan yang penuh. Nah, ini harus kita tangkap. Ya. Nah, perkembangan yang penuh terjadi pada saat adanya apa? Kesadaran. Tuhan memberikan hikmat pengertian, menyadarkan pada satu titik terutama, teman-teman. Terutama kesadaran penuh itu tercapai waktu Bait Allah hancur tahun 70 Masehi. Jadi waktu Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, disitulah kesadaran penuh orang-orang percaya di zaman itu. Karena kehadiran Bait Suci Allah di kota Yerusalem itu membelenggu pikiran mereka. Mereka asal memandang Bait Suci Allah seakan-akan Tuhan ada di situ. Mereka terikat oleh keberadaan Bait Suci. Sampai Bait Allah itu hancur, baru mereka plong. Nah, itulah yang sesuai diajarkan oleh Ibrani 9 ayat 8. Nah, Roh Kudus menyatakan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Bahwa tubuh Kristus itu, orang percaya menjadi Bait Suci Allah, itu belum dimengerti. Selama kemah yang pertama masih berdiri, kalau Bait Suci Allah masih berdiri di kota Yerusalem, mereka nggak paham bahwa mereka berpikir Tuhan itu masih ada di ruang Maha Suci. Waktu itu hancur, baru mereka kesadaran penuh, pemahaman penuh, fullness pemahamannya bahwa mereka adalah Bait Suci Allah dalam roh. Gitu teman-teman ya. Nah, maka di sini tentang penompangan tangan juga sama. Ya. Maka orang-orang di zaman itu sesuai dengan Ibrani ini diingatkan ya ayat 1-2 supaya penompangan tangan nggak perlu lagi. Sebab apa? Sebab orang percaya telah menjadi Bait Suci Tuhan dalam roh. Jadi kita ini bukan manusia yang kayak hidup dalam perjanjian lama waktu seperti itu dulu, bukan manusia baru. Kita itu manusia baru. Bahkan kita sudah menjadi Bait Suci Allah dalam roh. Dan kita ini tubuhnya Kristus menjadi kepala. Gitu loh ya. Nah, jadi ini penting. Di mana ini dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah menjadi Bait Suci Allah dalam roh? Gitu ya. Nah, di dalam Kristus kamu telah dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan di dalam roh. Jadi kita ini udah tempat kediaman Tuhan, kita udah menyatu dengan Dia. Jadi nggak perlu ditompangi tangan lagi, kita nggak perlu ditompang tangan lagi sebetulnya. Ya kira-kira begitu. Kalau dulu kan
Perlu, karena kita belum, roh Allah belum ada di dalam kita, gitu. Nah, sekarang kita udah bersatu dengan dia, dia kepala, kita tubuhnya. Jadi nggak perlu ditompang tangan lagi, kira-kira gitu. Dan di dalam Kristus kamu telah menjadi manusia baru, manusia ilahi. Ya, di mana apa? Kita tidak bisa lagi diukur dengan ukuran-ukuran manusia duniawi. Gak bisa. Kita ini manusia roh, manusia ilahi. Dan juga di 2 Korintus 4 ayat 18 mengingatkan kita untuk tidak fokus kepada hal yang terlihat dengan kasat mata. Tapi kita fokus kepada apa? Hal yang tidak terlihat, yaitu hal-hal yang rohani. Menikmati keselamatan, juga keselamatan jiwa kita, hal-hal yang tidak terlihat. Menikmati di dalam Tuhan itu sendiri, teman-teman sekalian. Ya, ini penting sekali ya. Kemudian kita bergerak. Nah, selanjutnya di sini dengan tegas dikatakan, kita juga harus meninggalkan tentang cerita-cerita kebangkitan orang-orang mati, teman-teman. Jadi kita nggak bisa lagi berkata, nanti ada orang mati akan dibangkitkan. Nggak ada cerita itu lagi, udah selesai. Kebangkitan orang-orang mati udah nggak boleh diperkatakan lagi bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati. Contohnya seperti di kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti orang mati duluan bangkit. Itu semua ayat-ayat mengkonfirmasi aja, teman-teman. Ya. Nah, mari kita baca ini yang saya uraikan sini. Nah, perkembangan yang penuh, kita masuk kepada perkembangan yang penuh pada saat apa? Adanya kesadaran. Nah, kematian, sahabat sekalian, kematian sejak Adam jatuh dalam dosa dan mati. Ingat ya, mati bukan meninggal dunia di sini ya. Mati ini adalah keterpisahan dengan Tuhan. Nah, nanti ada juga mati fisik, tapi ini mati tidak nyambung sama Tuhan, tidak connect sama Tuhan. Nah, jadi sejak kematian Adam nggak bisa lagi nyambung sama Tuhan. Itu sebelum salib sampai yang sesudah salib, semua kematian itu sudah diambil alih oleh Kristus sebetulnya. Sebenarnya dari sisi perspektif Tuhan sudah diambil Tuhan. Tinggal kepada si manusianya. Kalau manusianya blok hatinya, blok pikirannya, ya beda. Itu ya, itu dia yang membatasi dirinya. Dia yang membuat dirinya nggak nyambung. Tapi dari sisi Tuhan itu semua jaringan sudah dibuka. Ya, frekuensinya sudah dibuka sebesar-besarnya. Tinggal kita mau nyambung sama Tuhan nggak, itu saja. Ya. Nah, waktu zaman dulu itu kuburan terbuka. Nah, orang meninggal, bahkan orang meninggal. Ya, di sini catat nih. Orang meninggal hidup kembali. Hidup ini bukan fisiknya, teman-teman sekalian. Tapi di sini berbicara jiwa manusia itu. Ya, jiwa manusia itu masuk ke kota kudus. Yaitu kepada Kristus yang bangkit pada hari ketiga, teman-teman. Nah, di dalam Kristus kamu telah dilahirkan kembali. Jadi kita ini di dalam Kristus telah lahir kembali. Jadi kita nggak mati, kita telah dihidupkan supaya nyambung sama Tuhan. Kita dihidupkan kembali supaya nyambung sama Tuhan. Frekuensinya sudah dibagusin ini, supaya kita nyambung dengan frekuensi Tuhan, Sang Ilahi itu, gitu ya. Jadi kita sudah dilahirkan kembali. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3. Telah dibangkitkan juga. Jadi kita sudah bangkit menjadi manusia baru. Manusia yang open mind, open heart, yang bisa nyambung sama Tuhan, gitu. Nah, menjadi manusia baru, manusia ilahi yang sifatnya rohani. Ya, sifatnya rohani. Jadi kita nggak pernah mati lagi. Jadi nggak ada cerita kebangkitan orang mati lagi ya. Semuanya sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Nah, makanya tidak heran ayat Yohanes 11 ayat 26 berkata, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku. Nah, coba mari sama-sama dibaca dalam hati teman-teman. Tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal itu? Wah, dengan tegas kan. Ini Yesus yang ngomong, teman-teman. Jadi setiap orang yang hidup, yang percaya kepada Kristus, tidak akan mati selama-lamanya. Artinya,
akan nyambung terus dengan dia, akan connect dengan dia. Jiwa kita itu betul-betul menyatu dengan sang roh itu, menyatu dengan dia, gitu teman-teman. Nah, kalau ini terjadi nggak mungkin murtad. Betul nggak teman-teman ya? Tidak mungkin murtad. Tapi kalau kita masih minum susu, ya anak kecil, ya terombang-ambing dengan pengajaran, betul kan? Dibully orang tentang Tuhanmu. Siapa itu Tuhanmu? Tuhanmu kok digantung? Tuhanmu kok manusia? Pakai kolor katanya gitu kan? Goncang dia. Kenapa? Karena anak kecil minum susu. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, mengerti kebenaran siapa itu Kristus, tidak mungkin kita menjadi murtad. Tidak mungkin kita menjadi mualaf atau apapun namanya. Betul nggak saudara semua? Teman-teman ya? Itu teman-teman. Maka ini diingatkan kita supaya kita masuk ke dalam perkembangan yang penuh. Tidak lagi seperti anak kecil, minum susu doang. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, juga Ibrani 6 ayat 2 mengingatkan meninggalkan tentang hukuman kekal. Jadi hukuman kekal sudah tidak ada pada dasarnya. Ya, nggak ada lagi. Karena hukuman kekal sudah diambil alih oleh Kristus waktu dia mati di salib itu sebetulnya, teman-teman. Dan hukuman kekal kepada bangsa Yahudi sebagai antikristus, sang antikristus itu sudah terjadi. Bangsa Yahudi pada tahun 70 Masehi, baik tubuh maupun jiwa mereka betul-betul binasa. Dan itu kekal. Ya, sudah kekal. Selama-lamanya kekal mereka. Dan itu sudah selesai. Sekarang ingat, kita yang diselamatkan itu ada jiwa kita. Jiwa kita. Maka mari jiwa kita harus mendapatkan asupan. Asupan yang sesuai dengan pengertian yang benar yang datang dari dia. Ya, membaca Alkitab pun tidak lagi semuanya dipukul rata secara harafiah. Harus mengerti makna esensi, menggalinya ayat menjawab ayat, dan diskusikan sesama teman ya, sesama tubuh Kristus untuk mendapatkan konfirmasi. Ya, minta juga hikmat dari Tuhan. Nah, ini tentang hukuman kekal, kita masuk pada perkembangan yang penuh. Terjadi apa? Terjadi pada saat ada kesadaran. Coba contoh Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Pertanyaannya, saudara dan saya, ada dalam Kristus atau di luar Kristus? Kalau di luar Kristus, maka jiwa kita tidak nyaman, saudara. Ya, nah itu pertanyaannya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena jiwanya menyatu dengan roh Kristus. Kemudian ayat 2, roh, yaitu Kristuslah yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi nggak ada hukuman kekal bagi saudara dan saya. Bahkan kita pun saat sekarang ini, saat saudara dan saya menarik nafas kehidupan ini, saudara, kita telah mengalami kekinian dalam kekekalan. Atau kita telah hidup dalam kekekalan yang kini. Kita ini dalam kekekalan ini. Selama-lamanya jiwa kita menyatu dengan sang roh Kristus itu. Kalau casing tubuh ini pada satu titik, ya harus dikubur. Dari tanah, debu tanah menjadi debu tanah. Tapi jiwa kita sudah menyatu kepada roh Kristus. Roh kembali kepada Allah. Ya, roh itu kembali kepada Allah. Di mana jiwa kita sudah menyatu kepada roh Tuhan itu. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Nah selanjutnya, Ibrani 6 ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat. Yang itu tadi kita tinggalkan itu semua jika Allah mengizinkannya. Iya, Allah mengizinkannya. Sebab karya salib dan keruntuhan bait suci Allah itu sempurna, teman-teman. Jadi karya salib telah menyempurnakan segala sesuatunya, ditambah dengan keruntuhan bait suci Allah tahun 70 menyempurnakan lagi supaya orang-orang itu tidak terikat lagi dengan ritual-ritual agamawi.
teman-teman sekalian. Itu maksudnya. Nah, maka di Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangin hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia duniawi yang akan datang. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Nah, terus kita sambung ayat ini 6-7-nya. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat. Ya, ada berkat dapatnya. Kemudian ayat 8 dengan tegas dikatakan ya teman-teman, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Nah ini, jadi diingatkan tadi di ayat sebelumnya, ya ayat 5, ayat 6 itu, ya ada yang nggak bisa, kalau murtad tidak ada lagi Yesus disalibkan kembali, benar. Maka orang-orang di zaman itu, teman-teman, sesuai teks dan konteksnya ya, orang-orang di zaman itu, mereka betul-betul tubuh dan jiwanya mereka binasa. Antikris itu orang Farisi, orang Saduki, orang-orang ya ahli Taurat, para imam yang menolak Kristus, tubuh dan jiwa mereka, setiap yang antikris, mereka binasa di zaman itu. Mereka sudah dibakar di api neraka, Gehenna, ya sudah dibakar mereka. Jadi mereka betul-betul binasa tubuh dan jiwanya. Dan ini sudah menjadi fakta sejarah, teman-teman ya. Nah, kemudian mari kita pahami seiring atau selaras dengan ayat di atas, mari kita pahami 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu, orang-orang di zaman itu dan kita juga, telah mencapai tujuan iman kita. Kita telah mencapai kepada Sang Kristus itu. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi jiwa kita menyatu dengan Roh Kristus. Kita adalah tubuhnya, dia menjadi kepala. Nah, ingat, keselamatan jiwa inilah yang diselidiki. Ya, keselamatan jiwa inilah yang diselidiki oleh para nabi zaman di Perjanjian Lama, teman-teman. Yang telah bernubuat tentang Kristus sebagai sang sumber kehidupan yang memberikan keselamatan jiwa itu. Ini penting sekali sahabat-sahabat sekalian. Kesimpulan. Nah, Alkitab berkata, ini kesimpulan dan ajakan saya ya. Alkitab berkata, ajaran azas-azas pertama tentang Yesus Kristus harus ditinggalkan, yaitu ajaran-ajaran yang terkait tentang pertobatan sia-sia. Juga tentang ritual-ritual baptisan, penompangan tangan, cerita tentang kebangkitan orang-orang mati, cerita berita-berita tentang hukuman kekal. Harus kita tinggalkan, teman-teman. Ini semua telah digenapi di dalam Sang Kristus itu sendiri. Sudah tetelestai oleh Kristus waktu dia dalam wujud daging. Udah selesai. Nah, kalau anak kecil yang minum susu, butuh susu terus, masih butuh susu, maka mereka sulit mengerti. Mereka nggak bisa mendengar, nggak open mind, nggak open heart, sehingga mereka tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti siapa itu Kristus yang sebenarnya. Nggak mengerti. Nah, orang percaya yang dewasa rohani, artinya apa? Telah sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka adalah manusia yang telah dilahirkan kembali. Yang telah bangkit dan hidup menjadi manusia baru, manusia ilahi dalam Sang Kristus Yesus. Yang hidup dalam kesempurnaan, ya, kesempurnaan penuh di dalam Kristus itu, teman-teman. Itu kesadaran itu ada pada kita, orang yang dewasa rohani. Nah, orang percaya telah menjadi tubuhnya, dan kitalah bait suci Allah dalam roh, teman-teman sekalian. Dan roh Tuhan itu maha hadir, teman-teman.
Kristus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Ya, dia mengetuk pintu hati setiap orang. Kalau siapa buka hatinya, masuk bersatu dengan dia. Nah, untuk itu ajakannya adalah mari miliki relasi intim, ginosko, dalam roh dan kebenaran dengan Sang Tuhan, yaitu Kristus. Mari kita memiliki relasi yang intim, ginosko, ya, relasi yang lebih intim. Kalau dibandingkan suami istri, kita lebih intim lagi dengan Tuhan itu. Karena setiap tarikan nafas kita itu, kita menyatu dengan Dia. Dan setiap tarikan nafas itu hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Dan mengatakan kebenaran, berbuat kebenaran, karakter kita, integritas kita, semuanya sejalan dengan kebenaran. Terakhir, teman-teman. Mari sadari hidup. Mari saudaraku sadari hidup. Dengan menghidupi keselamatan jiwa. Sebagai orang-orang terbahagia di dalam Kristus. Atau di dunia ini kita adalah orang-orang terbahagia. Itulah slogan yang disampaikan juga di Full Gospel, teman-teman sekalian. Jadi kita ini orang-orang terbahagia di dunia. Kita ini orang-orang terbahagia di dalam Kristus, teman-teman sekalian. Sebab keselamatan itu adalah anugerah yang sudah diberikan, yang sudah kita terima. Untuk itu, sebagai tubuh Kristus, sebagai juga organisasi, ya, marilah beritakan kabar baik tentang keselamatan jiwa. Bahwa karya salib itu sempurna untuk semua umat manusia, teman-teman. Untuk semua umat manusia, karya salib itu sempurna. Agar mereka, orang-orang yang lain itu juga bisa menyadari seperti apa yang kita hidupi. Ya, agar mereka tersadarkan, teman-teman sekalian. Mari hidupi hidup yang merdeka di dalam Kristus. Artinya apa? Tidak ada ayat-ayat yang mengintimidasi pikiran kita. Semua ayat-ayat itu very clear in our life and happiness di dalam Dia, bersama Dia. Karena Kristus telah kita itu telah dibebaskan, ya. Jadi saya ulangi, mari hidupi hidup yang merdeka di dalam Kristus yang telah membebaskan kita dari ikatan-ikatan ritual agamawi. Ya, nggak ada kita terikat dengan ritual agamawi. Terakhir, jadi dewasa rohani, ya, dewasa rohani adalah mereka tidak akan pernah menjadi murtad. Jadi kalau ada orang yang murtad menjadi mualaf, maka dengan jelas firman Tuhan berkata, mereka itu sebenarnya minum susu. Mereka anak kecil yang tidak mengerti kebenaran Kristus itu sendiri. Nah, saya ulangi, kalau ada di antara orang Kristen yang mualaf, apapun alasannya, itu adalah didasari oleh mereka tidak mengerti kebenaran siapa itu sesungguhnya Sang Kristus, Sang Firman yang hidup. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya mari kita tutup dalam doa tentang kebenaran firman, ya teman-teman. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyampaian kebenaran firman ini. Walaupun berat didengar, tapi kami mau buka hati karena ini adalah kebenaran yang tertulis di Alkitab. Tuhan, beri kami hati yang lapang, yang luas untuk menerima kebenaran ini, mengevaluasi hidup ini, dan mengevaluasi apa yang kami lakukan selama ini. Kiranya pelajaran ini hari ini bisa menjadi satu pendalaman yang lebih dalam. Kami aminkan Roh Kudus, Engkau yang memberikan iluminasi, Engkau yang menguatkan kami, membimbing dan memimpin pikiran dan hati kami di dalam kehidupan ini. Terpuji namamu Tuhan, kami aminkan firman yang sudah ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Dan dia terus berbuah, sampai pengenalan akan Kristus itu benar-benar sempurna. Dan kehidupan kami di dalam Dia bersama Kristus, di dalam Kristus itu sempurna. Terpuji namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Girsang dan saya sendiri, waduh, wow ya. Dan agar garis besarnya agar tidak murtad itu harus menjadi dewasa rohani. Bro and sis, thank you atensinya. Jangan lupa berikan komen atau pertanyaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Amin.